Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya rekodnya di kali ini di tempat kerja. Ya banyak noise pastinya. Dan sebelah saya itu ada jalan raya. Pasti kalau tempat kerja pasti dekat jalan raya kan, kalau misal itu. Nah, oke. Pasti teman-teman baru klik video ini karena thumbnail ataupun judul deskripsi di video ya. Seperti judul deskripsi atau thumbnailnya di depan, saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara kita memilih HP bekas yang masih berkualitas dan tentunya meminimalisir resiko-resiko yang terjadi apabila kita mau membeli HP yang bekas. Oke, mungkin kita bisa cek itu dari segi fisiknya dulu ya. Yang pertama itu dari segi fisik. Fisik dari HP bekas itu kita kan nggak tahu. Hahaha, mohon maaf Mike, teman dulu. Kita kan nggak tahu HP bekas itu riwayatnya seperti apa, riwayat pemakaian yang terdahulu. Mungkin dari orang itu ada yang merawatnya secara rutin, atau HP itu dibilang bisa dikasih sayangi atau seperti itu ya. Tapi kalau kita menemukan hal-hal atau ciri body fisik yang masih normal, itu yang pertama ini, kita harus cek dulu HP itu ukurannya berapa. HP misal kita beri contoh gini ya, saya punya Oppo F1s. Di sini kan rentang bodinya, rasionya itu di 5,5 inci. Itu untuk ukuran layar, dan ini mungkin 6 inci ya untuk ke bodinya ini, seperti ini dari sini ke sini. Kita harus cek bodinya dulu. Bodi ini kita cek itu melengkung nggak gitu, bodinya baik nggak, dari sisi kanan kiri atas bawah depan belakang masih mulus nggak, seperti itu. Terutama pengalaman, kalau saya cek itu HP yang pemakainya itu misal buat untuk di saku tangan ya, saku celana ya, itu kan ada tekan-tekanan, itu rawan sekali untuk melengkung. Ini bagus, rawan sekali untuk melengkung. Halo, ini sebenarnya rawan sekali untuk melengkung kalau bodi-bodi yang seperti ini. Karena kenapa? Dari sisi sini itu kan, tapi yang saya contohkan ini kan HP yang masih mulus banget. Nah, kita cek remnya itu ada yang lecet atau ada dent atau gimana, seperti itu. Oke, mungkin dari segi ini masih normal ya, bagus ya, nggak ada lengkungan atau masih baik-baik saja. Lalu yang kedua, setelah kita cek body atau materialnya seperti ini, itu selanjutnya kita cek dari layar. Kedua, layarnya ini ada minus, ada kerusakan atau enggak. Caranya, ada beberapa tipe HP yang bisa didial langsung. Kalau mungkin kalau Oppo, kalau Samsung ya, misal bintang pagar 06 pagar itu untuk cek IMEI. Tapi ada juga bintang pagar 0 bintang pagar, seperti itu. Ada device infonya nanti. Layarnya masih bagus enggak? Ada kendala atau tidak? Terus ada dent putih atau enggak? Masih bagus enggak gitu. Kita cek. Kalau ini sendiri itu karena ini pemakaian masih bagus. Dari segi layarnya ini masih cerah. Terus brightness seperti itu. Brightnessnya kita cerahin, masih jalan enggak, fungsi enggak gitu. Ya. Nah, mungkin kalau layarnya udah kita cek itu baik-baik saja, nggak ada kendala apapun, ya otomatis kan layar normal. Jadi kita bisa meminimalisir dari resiko untuk layarnya, nggak ada dent atau nggak ada apapun, touchscreen-nya baik-baik aja, nggak ada kendala, terus seperti itu. Selanjutnya kita cek software. Ketiga itu software dari HP bekas itu bermacam-macam ya. Kalau tinggal tipenya HP, kalaupun sebetulnya masih update, itu lebih bagus daripada yang sudah stuck. Seperti itu. Lepas dari
software, kita cek bagian kamera. Nah, kameranya itu depan belakang jalan nggak, gitu. Kalau dari segi kamera nggak ada kendala apapun, ya udah fix, itu normal. Terus dari segi aplikasi-aplikasi apapun itu berjalan dengan baik, itu udah normal. Lalu setelah itu kita cek baterainya itu gini, kita jangan lupa untuk cek baterai ya. Baterainya itu mungkin kita bisa cas ulang ataupun itu masuk atau enggak. Terus pemakaian, kalau misal kita buat pakai minimal 5 menit lah, 5 menit itu baterainya dengan berapa, terus dayanya jangan sampai lupa, dayanya itu berapa mAh, seperti itu ya. Mungkin beberapa tips untuk memilih HP bekas caranya seperti itu. Dan jangan lupa kalau HP bekas itu kita harus cek secara teliti kelengkapan, terus dari segi fitur-fiturnya masih jalan atau enggak, mulus atau enggak, seperti itu. Oke, beberapa rekomendasi tipe-tipe seperti itu ya untuk teman-teman mau memilih HP bekas. Kalaupun mungkin karena saya pengalaman dari ngecek ataupun jual beli HP bekas, terus saya mendapatkan ilmu sedikit, saya mau membagikan ilmu saya kepada teman-teman semua sebagai edukatif terhadap teman-teman untuk meminimalisir resiko yang terjadi apabila teman-teman mencari HP-HP bekas. Cukup seperti itu ya. Kalau mungkin nanti kita akan sambung di next video cara untuk mengecek bagaimana mengetahui HP-HP itu harga pasaran atau seperti itulah. Oke. Terima kasih karena udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa tinggalkan pesan atau saran yang membangun, yang kritik buat saya pribadi, dan nyalakan loncengnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.